Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Adi Kurniawan, kemudian ada Aina Anasta, kemudian ada Anissa Azizah, Arif Erawati, dan Dina Ayu Fitri. Dengan asisten Mbak Jihan Nuril Baiti. Dosen pengampu pada praktikum Ibu Siti Zahliatul Munawiroh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tetes mata zinc sulfat. Kemudian outline yang kami bahas ada 3. Yang pertama, penjelasan produk sediaan secara umum. Ada persiapan formulasi sediaan hingga pengemasan sediaan. Kemudian ada edukasi cara penggunaan sediaan. Sediaan tetes mata zinc sulfat. Sediaan tetes mata merupakan sediaan steril berupa larutan air, larutan minyak, suspensi yang digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Sediaan tetes mata mengandung zat aktif zinc sulfat berfungsi sebagai astringen dan fenil merkuri nitrat sebagai antibakterisida dan pengawet. Zinc sulfat bekerja dengan cara mengurangi lakrimasi yang berlebihan serta dapat digunakan untuk melindungi permukaan okuler. Berikut formulasi sediaan tetes mata pada zinc sulfat. Yang pertama, bahan zinc sulfat dengan jumlah 0,25%, bahan yang ditimbang 16,25 mg dengan fungsi bahan zat aktif. Kemudian yang kedua ada penil merkurik nitrat dengan jumlah 0,003%, bahan yang ditimbang 0,195 mg dengan fungsi bahan pengawet. Kemudian yang ketiga ada aqua pro injection dengan jumlah 15 mili, bahan yang ditimbang 19,5 mili dengan fungsi bahan pelarut. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Ada kaca arloji, pinset, kertas saring, pipet tetes, Erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, batang pengaduk, penjepit, dan corong. Selanjutnya, bahan yang kami gunakan yang pertama ada zinc sulfat 16,25 mg. Kemudian ada penil propanolamin 0,195 mg. Kemudian ada aqua pro injection 19,5 mili. Berikut adalah wadah primer sediaan tetes mata yang kami gunakan. Berikut adalah perhitungan berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat tetes mata. Dari 1 botol tetes mata 15 mili, maka volume total menggunakan rumus yang tertera adalah 19,5 mili. Nah, untuk zinc sulfat dengan konsentrasi 0,25%, maka yang diambil adalah 48,75 mg. Untuk fenil merkurik nitrat yang diambil adalah 0,585 mg, serta aqua pro injection tinggal dikurangi saja menghasilkan 19,45 ml. Selanjutnya, fenil merkurik nitrat perlu diencerkan dengan kelarutan 1:600. Caranya adalah 0,585 mg dibagi 10 mg dikali 19,5 ml, sehingga fenil merkurik nitrat yang diambil dalam formula sebanyak 1,14075 ml. Setelah mengetahui jumlah bahan yang diperlukan, maka selanjutnya dilakukan prosedur pembuatan. Yang pertama, di ruang sterilisasi atau gray area, dilakukan kalibrasi botol tetes mata. Kemudian dilakukan sterilisasi alat-alat.
lalu dilakukan pembuatan aqua pro injection. Setelah itu dimasukkan ke transfer box. Nah, selanjutnya ke ruang penimbangan, maka semua bahan ditimbang sesuai yang ditentukan. Kemudian dimasukkan ke transfer box menuju ruang pencampuran. Selanjutnya adalah di ruang pencampuran atau white area. Yang pertama adalah dibuat pengenceran vinyl merkurik nitrat, dilarutkan zinc sulfat, kemudian dihomogenkan, ditambah aqua pro injection secukupnya, lalu dicek pH-nya, dan dimasukkan ke dalam botol tetes mata dan dipindahkan ke ruang penutupan melalui transfer box. Nah, setelah itu dilakukan penutupan botol tetes mata di ruang penutupan. Selanjutnya, dilakukan sterilisasi akhir dengan autoclave di ruang sterilisasi. Dan dilakukan uji evaluasi, dikemas dan diberi etiket warna biru di ruang evaluasi. Untuk prosedur IPC, ada uji kejernihan, referensi Lachman teori dan praktek farmasi industri halaman 1355 dengan persyaratannya semua wadah diperiksa secara visual dan tiap partikel yang terlihat dibuang dari wadah. Batas 50 partikel 10 mikrometer dan lebih besar 5 partikel lebih dari sama dengan 25 mikrometer per mili. Uji keseragaman volume Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 1044. Persyaratannya volume tidak kurang dari volume yang tertera pada wadah. Bila diuji satu persatu, tidak kurang dari jumlah volume wadah yang tertera pada etiket bila isi digabung. Kemudian uji pH, Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 1039-1040, penetapan pH sediaan menggunakan pH meter, kemudian keasaman dapat diukur menggunakan elektroda dan instrumen yang dibukukan menggunakan pH universal, persyaratan sediaan tetes mata yaitu 7,4. Prosedur pengujian produk jadi, yaitu uji sterilitas Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 861, yaitu inokulasi langsung kepada media uji, kemudian menggunakan teknik penyaringan membran dengan persyaratannya steril. Uji kejernihan Lachman teori dan praktek farmasi industri halaman 1355, yaitu memeriksa wadah bersih dari luar di bawah penerangan cahaya yang baik. Persyaratannya semua wadah diperiksa secara visual dan tiap partikel yang terlihat dibuang dari wadah. Batasnya 50 partikel 10 mikrometer dan lebih besar 5 partikel lebih dari sama dengan 25 mikrometer per mili. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada uji pH. Caranya yaitu penetapan pH sediaan menggunakan alat pH meter. Sebelum digunakan, pH meter dibakukan terlebih dahulu dengan larutan dapur air, kemudian dapat digunakan untuk mengukur pH larutan. Keasaman dapat diukur menggunakan elektroda dan instrumen yang dibakukan menggunakan pH universal. Syaratnya yaitu 7,4 sediaan mata. Selanjutnya ada penetapan kadar. Dilakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti yang tertera pada kromatografi. Selanjutnya ada larutan baku. Timbang seksama sejumlah zinc sulfat BPFI, larutkan dalam fase gerak. Jika perlu, encerkan secara kuantitatif dan bertahap dengan fase gerak hingga kadar lebih kurang 1 mg per mili. Selanjutnya ada larutan uji, timbang seksama lebih kurang 100 mg, masukkan ke dalam labu tentukur 100 ml, tambahkan kurang lebih 50 ml fase gerak, kocok secara mekanik hingga larut sempurna. Lalu sistem kromatografi lakukan seperti yang tertera pada kromatografi dan prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama antara 10 mikroliter dan 25 mikroliter. Larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatografi, ukur respon puncak utama. Selanjutnya ada deskripsi dan desain kemasan primer. Kemasan primer dari sediaan tetes mata zinc sulfat berupa botol 15 ml dengan bahan yang terbuat dari plastik LDPE yang memiliki daya resistensi atau perlindungan yang baik terhadap reaksi kimia. Tertera juga pada kemasan primer berupa label berwarna biru muda yang bertuliskan keterangan nama dagang obat, komposisi, kekuatan sediaan, logo obat, dan neto.
Selanjutnya yaitu desain etiket obat, di mana di dalamnya terdapat informasi neto, nama obat yaitu Vision, tetes mata, steril zinc sulfat 0,25%, dan komposisi di mana tiap 15 ml mengandung zinc sulfat, penil merkuronik, nitrat, dan aqua PI. Dan ada informasi indikasi untuk menyegarkan dan menghilangkan ketegangan atau kelelahan pada mata. Lalu informasi nomor BPOM, nomor batch, MGF date, expired date, dan diproduksi oleh PT SIG Pharmaceutical yang terdapat di Yogyakarta. Dan lalu terdapat brosur dalam kemasan obat, di mana di dalamnya juga terdapat informasi nama obat, komposisi, farmakologi, indikasi, kontraindikasi, dosis dan cara pemberian, peringatan dan perhatian, serta efek samping dari obatnya. Selanjutnya terdapat lanjutan informasi brosur dalam kemasan obat, yaitu terdapat cara pemakaian, interaksi obat, kemasan, cara penyimpanan. Lalu terdapat desain kemasan sekunder. Kemasan sekunder dus yang memiliki desain simpel dengan warna khusus yaitu biru dan putih yang ditujukan agar kemasan dan produk mudah dikenali konsumen dan tidak mudah untuk ditiru oleh para pengedar obat palsu. Selain itu memiliki daya tahan yang cukup tinggi dan tidak mudah rusak ketika digunakan untuk distribusi ke tempat-tempat konsumen. Informasi yang terdapat pada dus diantaranya adalah dus bagian depan terdapat informasi nama dagang, logo obat, neto, dan desain visual. Dus bagian samping terdapat deskripsi, komposisi, barcode, nomor BPOM, nomor batch, MGF date, dan expired dates. Dan untuk dus bagian belakang membuat gambar yang sama seperti bagian depan. Yang selanjutnya ada edukasi penggunaan tetes mata. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. Selanjutnya, periksa ujung penetes untuk memastikan bahwa tidak terkelupas atau rusak dan hindari menyentuh ujung penetes obat tetes mata dan ujung obat tetes mata harus tetap bersih. Lalu, condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata hingga membentuk kantung, dan pegang botol tetes mata dengan menggunakan tangan lain sedekat mungkin tanpa menyentuh kelopak mata. Selanjutnya, tekan obat tetes mata secara perlahan sesuai dosis yang dianjurkan. Tutup selama 2-3 menit. Lalu setelah selesai, pasang tutup botol dan letakkan kembali pada tempatnya tanpa menyentuh bagian ujung tutup botol. Dan yang terakhir, cucilah tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Selanjutnya terdapat daftar pustaka yang kami gunakan.